Gimana Pak yang sudah memilih Prabowo? Bahan makan, bahan pokok aman di pasaran, melonjak tinggi kah? Nah, itu adalah salah satu dampak dari kebijakan pemerintah yang tidak pro kepada rakyat. Lu rasain kan sekarang gimana? Gaji tidak naik, bahan pokok dasar makin melonjak tinggi, harga bahan pasar meningkat. Itu Presiden Jalur tangisin. Dawai. Rakyat menganggap Presiden Prabowo telah dibohongi soal harga gas melon. Hal itu pun dimulai saat Presiden Prabowo mengunjungi toko Kopdes Merah Putih. Terlihat harga gas yang biasanya 20-22 ribu malah dikasih harga 16 ribu saat Prabowo berkunjung. Seketika hal itu pun langsung jadi pertanyaan besar rakyat. Nggak masuk akal. Di mana kita bisa membeli LPG harganya 16.000. Kenapa harus berbohong? Ketika ada presiden, itu seolah-olah semua harus dibuat baik-baik saja. Ini namanya pembodohan. Di mana kita bisa membeli LPG 3 kilo itu harganya 16.000. Presiden ketika meninjau koperasi, kenapa tidak real harganya berapa? 19.000 kah? 20.000 kah? Kan kondisinya memang begitu. Kenapa ada orang-orang yang memang sengaja menyeting seperti itu? Apakah memang dengan begitu lalu semua akan menjadi baik-baik saja? Ini kan justru malah memunculkan kesenjangan antara masyarakat dengan apa yang terjadi pada pemerintah. Sebenarnya tujuannya untuk apa? Apakah tidak lebih baik presiden itu tahu bahwa memang kondisinya harganya itu 19.000 karena itu yang ada di masyarakat? Inilah yang membuat masyarakat itu geram, semakin marah itu hal-hal yang begini. Gimana menurut kalian? Warganet ini bingung, mau coba beli gas 3 kilo? Karena kata presiden, harganya cuman 16.000. Baru juga diresmikan langsung oleh Prabowo Kopdes Merah Putih ini. Tapi langsung tutup. Peristiwa di KDK MP Desa Plosowahyu, Kota Lamongan, Jawa Timur. Ini salah satu KDMP yang kemarin diresmikan di Desa Plosowahyu. Kemarin diresmikan Pak Presiden Prabowo, tapi sekarang tutup. Jadi Pak Prabowo, sampean itu nggak tahu lah, dibohongi atau gimana. Kemarin katanya setelah diresmikan, semuanya sudah berjalan, bisa berjalan dan langsung beroperasi, tapi nyatanya tutup lagi. Ini kecamatan kota Plosowahyu. Bolo, wis ndelok Prabowo kunjungan resmekne KDMP ning Nganjuk kok durung bolo. Lah LPG kok iso ngedol 16.000 kolakane ning ndi to bolo? Lah aku lho kolakane nggone pangkalan wis 19 tak dol selikur wis ongkos kirime bolo. Wis modal tabung, modal ngedep. Lah KDMP ngedol 16 kuwi lho kolakane ning ndi? Wah, kaya hebat men lho KDMP. Wis bolo, delok niki lho bolo. Aku ndelok nyimak mau videone Prabowo bolo. Boy dah, Kopdes ketahuan ambil barang di Indomaret. Barang di Indomaret. Berarti kulaan di sana. Nah, ini konsepnya gimana Kopdes ini? Ini minimarket atau gimana? Kalau minimarket ikut-ikutan Indomaret, bisa dipastikan negara jualan dan bertanding dengan tuku kelontong di kampung-kampung. Konsepnya gimana sih guys ini Kopdes ini guys ya? Kok malah jualan buka toko? Warganet katanya mau sejahterakan UMKM. Terus gimana ini konsepnya? Saya nggak paham konsepnya. Ini ikut-ikutan jualan. Labanya kemana? Labanya masuk ke negara. Terus harusnya kan koperasi itu kan dari anggota, untuk anggota. Misalnya di desa itu ada satu koperasi. Jadi yang ikut itu anggotanya untuk mensejahterakan anggota. Lah ini gimana? Pusing saya. Bener-bener pikun ini Prabowo Subianto. Pikunnya deh nggak ketolongan. Semakin tua bukan semakin sadar, tetapi semakin pikun. Omon-omonnya deh nggak masuk nalar bener sama sekali. Masa orang kampung, orang desa, petani, omon-omonnya menggunakan rupiah nggak menggunakan dolar. Ya memang rakyat Indonesia 99% itu memakai rupiah belinya, bos Prabowo, ya, pakai rupiah nggak pakai dolar. Tetapi perusahaan-perusahaan itu acuannya pakai dolar.
Kalau dolar naik, apapun yang hasil produksi itu pun pasti naik. Nah, rakyat Indonesia itu pasti membeli barang-barang dari industri. Orang petani beli pupuk dari industri. Itu bos. Bagaimana ini? Lama-lama semakin kacau ini Presiden Indonesia. Bukan presiden ini nih, ya, tapi presiden omon-omon, presiden MBG yang nggak jelas itu notabene ini. Bener-bener semakin kacau, semakin parah ini negara ini dipimpin sama Prabowo Subianto ini. Ya, kita sebagai rakyat Indonesia tetap semangat, bekerja yang baik, ya, beraktivitas yang baik, yang benar, kerja keras, ya, untuk keluarga kita, ya, untuk keluarga kita. Yang penting jaga kesehatan dan keselamatan. Dan tidak perlu mikirin Prabowo mau omon-omon seperti apa, biarinlah mereka yang nanggung dosanya, ya. Prabowo dan kroni-kroninya yang nanggung dosanya karena dia nyekek secara tidak langsung, nyekek rakyat Indonesia, ya. Salam merdeka, rakyat Indonesia. Merdeka. Hari ini jagat sosial media itu rame soal pernyataan Presiden Prabowo terkait orang desa yang nggak pakai dolar. Tapi kalian perhatiin nggak sih, sebenarnya ada dua lokasi dan dua kesempatan berbeda saat Presiden Prabowo menyatakan dolar tidak digunakan oleh warga desa. Pertama, saat peresmian Museum Marsinah. Sebentar-sebentar Indonesia akan kolaps, akan chaos, akan apa, ya kan? Rupiah begini, dolar begini, dolar. Orang rakyat di desa nggak pakai dolar kok. Yang kedua, saat meresmikan Koperasi Desa Merah Putih, itu juga kembali Presiden Prabowo menyatakan terkait orang desa nggak pakai dolar. Mau dolar berapa ribu kek, kan kalian di desa-desa nggak pakai dolar. Dan sebenarnya bukan dua kali ini aja. Saat IHSG itu anjlok, Prabowo juga bilang kalau orang desa tuh nggak main saham. Dan rakyat di desa-desa tidak punya saham. Benar. Kalau saham jatuh, iya. Pemain-pemain bursa itu ada, bukan orang kaya saja main saham, tau nggak? Dan saya kasih tahu itu kan, main-main saham itu kalau orang kecil ya pasti kalah. Itu untuk orang kecil itu biasanya sama dengan judi itu. Kenapa selalu orang desa yang dikambing hitamkan ketika ekonomi secara global itu sedang terdampak? Selalu orang desa yang jadi objek. Iya, mereka nggak pakai dolar. Iya, mereka juga nggak punya saham. Tapi dengan situasi dolar yang melonjak, IHSG yang anjlok, itu juga terdampak terhadap hajat hidup mereka. Barang pokok jadi naik, kebutuhan mereka jadi mahal. Ya, mungkin kegelisahan ini cuma perasaan saya dan teman-teman netizen yang lagi bersuara kritis aja. Seperti Mbak MC yang kemarin cerdas cermat. Hanya perasaan. Mungkin itu hanya perasaan.